motherfuckers, welcome ke Bola Weekly episode 23. Gue balik, last week gue gak ada, had something to do, I gotta catch up. Hari ini ada redaktor pelaksana kita. By the way, udah tau belum? Sang Eki, redaktor pelaksana kita. So give a round of applause for Eki. And we got one of our new writers, pendukung Liverpool and rightly so, namanya Red Z. So it's like kalau misalnya nama gue Rana Gunners or something dari lahir di KTP, but he got it in his name, so he was born untuk support Liverpool, which is langka. But kayaknya kita nggak akan ngomong banyak tentang Liverpool, because they only played Southampton. A lot of big games di weekend kemarin. Liga Jerman, I don't know if you can call it a big game, or if a big game still exists in Germany. Bayern 5-1 menang lawan Schalke. We're not gonna talk about that because it's one-sided. But sebenarnya you could call it peringkat 1 lawan 4. Anyway, Liga Italia had a few ya. Roma lawan Inter Milan, Inter Thohir. Did you watch the game? Dikit-dikit sambil tidur-tiduran gitu. Oke, dan kenapa lo sambil tidur-tidur ngapain? Karena gila itu ngebosenin abis parah gitu. Jadi kayak itu bikin nyesel banget sih. Kenapa lu? But what happened ya? Karena kan kalau awal musim kan ini kan sebenarnya Roma is probably one of the most exciting teams to watch kan, counter attack-nya push gitu kan. Sisi lain Inter di bawah Walter, Azari, pretty adventurous. Kenapa 0-0 yang bosankan? Itu yang memang dipertanyakan juga sih, kenapa malah Inter yang kayak megang posisinya lebih besar gitu kan, malah itu agak aneh. Dan apalagi Roma dari awal keluar nyerangnya, keluar bener-bener menyerang tuh nggak keluar dari awal, baru akhir-akhir ketika beberapa kali siapa sih Gervinho beberapa kali kalau nggak salah. Itu pun akhir-akhir doang gitu, jadi kayak emang aneh, mungkin karena hati-hati atau gimana, gue juga nggak ngerti. So hasil 0 ya, yang senang tentu aja Juventus yang main di hari berikutnya lawan Milan. Menang 2-0. Red Sea, did you watch that game or not? Nonton highlightnya aja. It's okay, just be honest, because justru orang hebat adalah orang yang bisa menganalisis pertandingan tanpa nonton pertandingannya. Gila. So sebenarnya gimana ya, kalau gue lihat highlightnya sekilas gitu, Milan ini luar biasa gitu serangannya ya. Okay. That's new. Nggak kayak sebelumnya gitu. Yes. Tapi ada yang bilang ini karena Balotelli nggak main, jadi mainnya lebih kompak. Nggak ada yang cengeng ya. Terus dan sialnya Buffonnya lagi gila di pertandingan ini. Oke. So, tapi still at the end 2-0 Juventus menang. Kalaupun Milan main bagus, kenapa ujung-ujungnya Juve bisa menang? Is it, kualitas juara mereka atau mental sama efektivitas kali ya? Efektivitas, ruthless ya. That's the way champions. Dan masalahnya Buffon juga mainnya gila banget sih, beberapa kali main dia tendangannya si Kakak itu 2 kali kalau nggak salah tuh. Itu bagus banget penyelamatan dia. Dan tapi menurut gua Milan udah bagus banget, udah di bawah Sidorf udah improve ya. Wow, itu udah bagus banget lah. It's like they found a new lease of life ya. Di bawah lagi jadi agak stagnan. Kalau katanya si James Castle kan dia bilang si Sidorf ini kan menekankan kalau lu harus main dengan rasa senang gitu. Jadi semuanya diubah dari psikologi. Ya. So that's why they play it. Just they're happy. Iya. Like gitu. Kayak lagunya Pharrell gitu ya. Happy. Ya bahkan mereka mengubah lagu di kamar ganti gitu-gitu. Itu yang dibuat sama si Sidorf gitu. Oke. Menarik sih. Yang menarik sih menurut gue Adel Tarap ya. Yang kebetulan ini lebih menonjol daripada Honda gitu. Yang entah kemana sekarang. Interesting ya. Honda. Siapa Tarap kemarin mainnya gila banget, gocek-gocek kayak Sarap mainnya. Kipas. Okay. Now about Milan and Juve and Liga Italia, I think the most exciting match kemarin adalah Madrid Derby. So, I mean, Eki, start with you. What do you think about the game? 2-2. Mantap. Itu Atletico Madrid main dari awal dia udah tahu cara menghentikan si Madrid dengan cara si Gabi itu mainnya bagus banget dari pertama. Gabi main plus the goal. Ada gol lagi itu gila banget. Jadi kayak Gabi dan Koke itu mainnya bagus banget emang di tengah. Dia menghentikan serangan, dia nyerang dan itu seandainya Diego Costa itu berapa kali dia di depan gawang golin kalau nggak salah di Diego Costa mengecewakan mengecewakan banget di awal babak kedua terutama itu. Beberapa kali dia punya peluang ngelewatin si Pepe dan Ramos. Dan padahal gue merasa ya ketika skor udah 2-1 and Atletico
bisa sit back a little bit ya. Itu sebenarnya it suits their game karena mereka adalah tim yang work hard, defense dan strike. Mereka tim yang paling salah satu tim paling gak Spanyol yang pernah gue tonton ya. Kayak mainnya lebih direct, power and so sayang juga sih. I mean, it's like the whole world pingin ngeliat Atletico menang match biar La Liga lebih menarik di perebutan juaranya kan. It's a new thing. Renzi, what do you think about the match? Kalau menurut gue pas udah unggul 2-1 itu mereka selalu down the tempo ya. Terus si Simeone ini niatnya mau masukin Mario Suarez, tapi pas belum dimasukin udah kebobolan duluan. Kan. Terus anehnya tetap dimasukin gitu, bukannya. What did Madrid do well sehingga bisa mengejar ketinggalan 2-1? Ini sih kayaknya lini tengahnya udah Modric lebih dapat ruang lebih besar. Karena mungkin gelandang-gelandangnya udah capek kali ya ini. Capek satu jadi emang kelelahan ya. Emang mau fokus dan mempertahankan gue harus muji si Ancelotti karena dia masukin 2 back sayapnya diganti Carvajal sama Marcelo. Carvajal bahkan bikin assist buat Ronaldo itu. Dia mainnya udah kayak wingback sih sebenarnya. Banget. Iya makanya dan itu bisa nekan ke itu hal yang nggak bisa dilakuin sama Arbeloa sama si Coentrao kan dari pertama. Itu jadi kuncinya buat gue gitu. Sebenarnya yang gue penasaran adalah ketika Ancelotti masukin dua pertandingan itu kan, satu sisi lo bisa bilang taktiknya berhasil. Ini pertanyaan gue adalah kenapa nggak dimainin dari awal? Kira-kira kalau lo jadi Ancelotti kenapa yang 2 pemain itu nggak lo mainin dari awal? Ancelotti bilang sih di habis pertandingan dia bilang karena yang paling fit emang 2 itu. Jadi dia udah bilang dan pas dipertanyain apakah masalah kondisi. Apakah lu salah salah mengasih line up? Dia bilang enggak itu emang rencana gue dari awal kayak gitu. Jadi iya, Barcelona yang agak senang ini dengan hasil. Barcelona senang dan menang lagi kan. Going on to the last match, pertandingan yang paling kecil sih menurut gue. Man City lawan Sunderland di final Piala Mickey Mouse. Yang saking nggak pentingnya tim gue Arsenal selalu lagi bershit sama piala itu. Menang 3-1. Renzi, kuncinya sih kayak Torre. Worthy winners? Kayak Torre ya, kuncinya gol yang luar biasa gitu. Jadi abis itu ya mental lah beda ya. Kalau udah mungkin kalau Sunderland udah kebobolan dan City kan dengan kualitas yang mereka punya gitu. Eki baru awal-awalnya bagus sih Sunderland unggul duluan. Iya, bagus banget sebenarnya dari awal ketika dia kreatif banget deh pas babak pertama tuh gue kaget ngeliat mereka bisa kreatif bisa menekan si City malah menekan City itu yang bikin kaget. Tapi pas di babak kedua nggak tahu apakah capek atau apa atau ya Torre memang baru mulai keluar ininya. Pas ya Torre dapat ruang ya udah kena gitu. Apalagi pas di terakhir pas gol ketiga itu gue menarik si siapa Catermall kalau nggak salah ditarik kan dan DM-nya jadi Kinya sering maju. Ada ruang buat Torre dan udah gol. Udah going for broke juga kali ya. Iya. Ya dengan result. Last question gue kasih Renzi. Man City, Pellegrini, lag pertama. Is this the first of many untuk kedepannya? Yes. You sure City? Is City kandidat utama lo untuk juara Liga Domestik musim ini? Atau Liga utama? No. Chelsea gue. Chelsea, okay. You? Arsenal. You asshole. Fucking asshole. Anyway, sekian untuk podcast Bola Total Weekly episode 23 part 1. Kita akan kembali dengan part 2 di mana kita membahas sebenarnya liga yang the best di Eropa apa. See you.